Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Di sini di web server Swiss Bioisoster ada tutorial yang ada 7 item tutorial yang bisa Anda ikuti untuk membantu melakukan ligand desain menggunakan web server ini. Yang pertama terkait pencarian penggantian yang memungkinkan untuk fragmen tadi ya. Dari sini di tutorial ini kita akan belajar bagaimana menggambar struktur dengan sketcher dan bagaimana merepresentasikan attachment tadi ya terhadap struktur kita. Kita lihat videonya gitu ya. Jadi kalau kita pilih yang kiri maka tampilan sketchernya hanya satu. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada fitur-fitur cincin di bagian bawah. Kita tinggal tarik ke layar, kemudian kita bisa tambahkan ikatan-ikatan, dan jangan lupa nanti menambahkan gugus-gugus yang ada di sampingnya, dan bisa kita ganti menggunakan lambang label atom ini sesuai dengan kebutuhan struktur yang akan kita bangun. Menggambar seperti biasa, dan terakhir tambahkan posisi alkil. Jadi jika ini struktur kita, maka ini adalah fragmen yang kita akan ganti. Kemudian tinggal kita submit. Hasilnya akan seperti ini. Di sini ada tampilan hasil, begitu banyak senyawa yang fragmen-fragmen yang diusulkan oleh Swiss Bioisoster ini. Baik, berikutnya yang kedua memahami hasil gitu ya. Jadi menginterpretasikan hasil. Dari sini kita akan belajar menginterpretasi hasil dari rantai samping atau fragmen yang kita minta kita masukkan tadi. Kita bisa men-shot hasil berdasarkan kolom-kolom yang spesifik. Kita bisa memfilter juga hasilnya. Kita bisa mengkopas atau memprint hasil yang kita peroleh dalam format CSV, Excel atau PDF. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis lebih lanjut terkait kandidat yang diperoleh. Oke, kita lihat hasilnya, bagaimana menginterpretasi hasil gitu ya. Jadi dari sini kita bisa lihat senyawa yang kita masukkan tadi, yang dimasukkan dari tutorial pertama tadi, fragmen kandidatnya akan di list di tabel gitu ya. Dan kita bisa memilih halaman berdasarkan button di kanan ini, halaman berapa yang kita pilih. Kemudian kita juga bisa memilih jumlah fragmen yang ditampilkan per halaman, mau 10, mau 50 atau 50. Kemudian kita juga bisa men-shot berdasarkan kolom-kolom yang spesifik di sini ya, activity, frekuensi, kemudian apakah aktivitasnya lebih baik, similar atau lebih jelek, delta log P, dan delta TSP ya. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini adalah diagram yang menggambarkan perbedaan nilai log P dan nilai topological PSA gitu ya. Kita bisa memfilter berdasarkan tabel ini. Kita tinggal shot gitu ya, klik membentuk triangle, membentuk persegi, nanti akan muncul hasilnya seperti tadi. Kita juga bisa filter gitu ya, mereset filter gitu ya, dengan memilih tombol reset. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis terhadap senyawa kita gitu ya. Kalau tadi satu, sekarang sudah ada hasilnya, kita bisa lihat satu persatu, nanti di bawah ada. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita menginterpretasi hasil berdasarkan replacement yang terjadi gitu ya. Dari sini kita bisa belajar menginterpretasi, menavigasi hasil dari pergantian
fragmen tadi, kemudian sama meresult hasil berdasarkan kolom spesifik, memfilter hasil berdasarkan aktivitas dan sebagainya, mengkopas hasil ke format-format CSV dan sebagainya, kemudian mendapatkan informasi lebih detail terhadap senyawa, kemudian essay-essay dan publikasi. Kita lihat tutorialnya. Ini kalau kita replacement gitu ya, hasilnya seperti ini. Sama seperti yang pada saat kita memasukkan fragmen tadi, di sini hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel, ya. Sama ada menu-menu yang kurang lebih sama, menampilkan, kemudian men-shot gitu ya berdasarkan kolom-kolom yang spesifik. Kemudian juga ada informasi terkait hasil kita. Informasi lebih detailnya kita bisa klik essay tadi ya, essay report card, hasilnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat apakah dia sudah ada di PubMed gitu ya, PubMed ID, jurnalnya bisa kita peroleh. Kemudian kita tadi juga bisa mengekspor hasil kita dalam bentuk CSV, Excel dan sebagainya. Nah, ini kita bisa download, gitu ya. Kita bisa simpan dalam bentuk Excel misalnya, lengkap informasinya. Kemudian kita juga bisa memfilter berdasarkan activity, confidence, tipe pengujian dan hasilnya di sini minimal sampai maksimal kita bisa range ya dalam berapa, kemudian tipe assay-nya apakah ending atau fungsional, kemudian confidence-nya dan sebagainya. Kita bisa filter di sini. Kemudian hasil filternya akan diekspor dalam bentuk tabel. Kemudian ada fitur tambahan untuk mengecek gugus-gugus yang kita tambahkan. Yang keempat, tutorial terkait ini tadi lanjutkan yang ketiga ya, penggantian yang memungkinkan untuk linker dan scaffold. Jadi linker itu penghubung dari dua cincin gitu ya, penghubung dua cincin. Di sini kita akan bisa belajar bagaimana menggambar struktur, kemudian bagaimana merepresentasikan hubungan antar struktur kita. Jadi ada rantai samping, ini gugus R1 di sini, kemudian ada R2 linker ya, linker, kemudian ada scaffold di sini gugus 3. Jadi ada R1, ada R2 dan ada R3. Kemudian kita akan melihat bagaimana hasilnya setelah replacement ini terjadi. Kita lihat dulu bagaimana videonya. Jadi kita gambar struktur seperti tadi menggunakan sketcher. Cincinnya tersedia di bawah gitu ya. Sama ini sederhana menggambarnya. Anda sudah biasa. Jangan lupa untuk memasukkan poin-poin rantai sampingnya di R1, kemudian linkernya, penghubungnya di R2, kemudian scaffoldnya ada di R3, 1, 2, 3. Jadi ada 3 alkil yang ada di struktur senyawa ini. Kemudian kita submit query-nya. Kita lihat hasilnya. Jadi ini kandidatnya.
kita bisa mengklik gambar untuk mengetahui ilustrasi dua dimensi. Jadi ada 3 kemungkinan kombinasi senyawa ini, kemudian ada beberapa linker, tadi ada hasilnya ya, kemudian ada beberapa scaffold. Jadi ini bagaimana kombinasi. Kalau yang pertama tadi hanya 1 fragmen, kalau ini kita bisa mencari alternatif untuk lebih dari 1 fragmen. Tadi ada 3 gitu ya, 3 fragmen. Gitu. Hasilnya tentu saja lebih lengkap gitu ya. Cuma di sini memang hasilnya, aktivitasnya sayangnya tidak lebih baik daripada senyawa yang awalnya gitu. Kemudian yang kelima adalah di sini kita belajar gitu ya, melihat semua occurrence gitu ya. Jadi penggantian secara langsung kita bisa kita coba lihat ya videonya. Jadi kita pilih tentu saja opsi yang memilih attachment spesifik. Kemudian kita gambarkan semua ikatan yang dibutuhkan di fragmen sebelah kiri. Kemudian kita gambar fragmen substitusi yang kita inginkan di sebelah kanan. Oke, kemudian di submit query-nya. Nah, setelah selesai kita lihat ada 17 hasil yang mungkin gitu ya, banyak sekali, dan kita bisa melakukan analisis lebih detail terkait hasilnya. Kemudian yang keenam adalah kita bisa melanjutkan hasil dari penggantian ini ke analisis yang lebih lanjut. Bisa ke Swiss Similarly untuk melakukan ligand based virtual screening, bisa ke Swiss target prediction untuk memprediksikan target makromolekuler, bisa ke Swiss ADME untuk mengestimasi profil farmakokinetik, drug likeness, dan sebagainya, atau kembali ke Swiss Bioisoster untuk melakukan penggantian lebih lanjut dari fragmen molekulnya. Caranya ada di tutorial ini. Jadi misalnya ini akan mengirimkan hasilnya di sini ya ke fitur-fitur yang lain. Jadi tinggal diklik icon merah di bawah ilustrasi 2 dimensi. Ya, jadi di kolom pertama ini ada di bawah struktur ada icon merah. Kita tinggal klik di sini mau ke Swiss Similarly atau ke Swiss ADME. Kalau ke Swiss Similarity maka hasilnya seperti ini. Kita tinggal isi sesuai keinginan kita, kebutuhan kita, maka ini hasilnya senyawa-senyawa
senyawa kita itu mirip dengan senyawa-senyawa yang mana saja gitu, yang ada di database-nya dia. Kemudian bisa juga kita lanjutkan untuk prediksi target. Ini sudah pernah Anda lakukan ya, memprediksi molekular target. Kemana saja senyawa rancangan kita akan bekerja berdasarkan database yang dimiliki oleh Swiss Target Prediction. Dan seterusnya. Kemudian ke Swiss ADME, ini juga Anda sudah pernah memprediksi profil farmakokinetik. Berikutnya kembali ke Swiss Bioisoster ya, untuk melakukan analisis lebih lanjut. Ini hasilnya sama seperti tadi ya, kandidat fragmen ada di sini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, justru kita di sini bisa melakukan analisis dengan Swiss Bioisoster justru dari Swiss Drug Design Tools yang lain gitu ya. Jadi mengirimkan senyawa ke Swiss Bioisoster justru dari output Swiss Drug Design Tools yang lain gitu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan informasi tambahan terkait hasil kita dan bagaimana mengakses FAQ dan kontak form. Ini misalnya dari Swiss Similarity, gitu ya. Dari Swiss Similarity hasilnya sama seperti tadi. Di bawah masing-masing struktur ini ada menu yang tombol merah ini. Kita bisa klik tadi macam-macam fitur, salah satunya adalah ke Swiss Bioisoster. Jadi memang antar fitur-fitur yang ada di Swiss Drug Design ini dibuat saling berhubungan ya, saling berhubungan sehingga kita tidak perlu mendownload kemudian diunggah lagi, kita tinggal memanfaatkan menu tadi untuk pergantian dari satu fitur ke fitur yang lain. Sama ya, tinggal kita lanjutkan tahapan-tahapannya seperti tadi. Nah, demikian tutorial untuk Swiss Bioisoster. Walaupun sebetulnya masih banyak yang lain, gitu ya. Anda bisa mencoba web server yang lain supaya bisa bermanfaat.